Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya dalam sunyi, apa yang sebenarnya terjadi pada ruhmu ketika engkau berzikir? Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lafaz di lisan, sesuatu yang seakan menarikmu ke dalam kedalaman yang tak terlukiskan? Hari ini kita akan menyingkap sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia ruh seorang sufi yang larut dalam zikir al-ikhlas. Sebuah perjalanan batin yang tidak hanya menggetarkan jiwa, tapi juga bisa mengguncang kesadaranmu tentang siapa sebenarnya dirimu di hadapan Allah. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar. Apa yang engkau rasakan setiap kali membaca surah Al-Ikhlas? Apakah ia sekadar bacaan pendek yang mudah dihafal, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang menyentuh hatimu? Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi inilah pesan yang akan mengubah cara pandangmu terhadap zikir untuk selamanya. Bab 1. Pintu Rahasia Kesadaran. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang berani menelusuri sunyi dirinya. Pintu itu tidak berada di luar, tidak pula di langit yang tinggi, melainkan tersembunyi di dalam kedalaman jiwa manusia. Para sufi menyebutnya sebagai pintu rahasia kesadaran, tempat di mana seorang hamba mulai kehilangan dirinya dan mulai merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan biasa. Pintu itu tidak bisa diketuk dengan tangan, tidak bisa dibuka dengan kunci, tetapi hanya bisa dijalani dengan zikir yang meluruhkan segala bentuk keakuan. Dan zikir al-ikhlas adalah salah satu kunci yang paling dalam untuk memasuki ruang itu. Ketika seorang sufi melafalkan Qul huwa Allahu ahad, ia tidak sedang membaca ayat yang biasa kita dengar di masjid atau madrasah. Bagi dirinya, kalimat itu bagaikan suara gaib yang keluar dari kedalaman semesta. Seakan-akan seluruh ruang di sekitarnya bergetar, seolah udara pun ikut menyanyikan keesaan Allah. Ia merasakan bahwa dirinya hanya menjadi gema kecil dari sebuah suara besar yang tidak pernah padam. Dan semakin ia mengulang kalimat itu, semakin ia tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya sedang berzikir, lidahnya, hatinya, atau justru semesta yang berbicara melalui dirinya. Dalam keadaan itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan yang rapuh. Semua yang ia banggakan, semua yang ia anggap milik, ternyata lenyap di hadapan kalimat ahad. Karena jika Allah itu esa, maka apa yang disebut aku hanyalah semu belaka. Disinilah letak misterinya. Semakin seseorang mengulang zikir ini, semakin ia kehilangan pijakan. Ia merasa seolah sedang berjalan di atas cahaya yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki ujung, tidak pula memiliki arah. Dan dalam ketidakpastian itu, ia justru merasakan sebuah kepastian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Kepastian bahwa hanya Allah yang nyata. Banyak orang takut pada sunyi, tetapi bagi seorang sufi, sunyi adalah bahasa yang paling jujur. Dalam diam yang panjang, ayat-ayat Al-Ikhlas bukan lagi bacaan, tetapi arus yang mengalir dalam setiap helaan napas. Sufi itu merasakan bahwa ruhnya ditarik, diulur, dan kemudian ditenggelamkan ke dalam lautan yang tidak memiliki permukaan. Lautan itu bukan air, bukan pula cahaya yang bisa dilihat mata, melainkan samudra kehadiran Allah yang membungkus seluruh wujud. Dan semakin ia larut, semakin ia merasakan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Karena sekali seseorang menyelam ke dalam rahasia al-ikhlas, ia tidak akan pernah menjadi sama seperti sebelumnya. Di balik pintu rahasia kesadaran inilah, seorang hamba mulai benar-benar paham apa arti keikhlasan. Ia bukan lagi sekadar tidak mengharap pujian manusia, tetapi lebih dalam dari itu. Dirinya bahkan tidak berharap dirinya sendiri masih ada. Ia rela larut, hilang, lenyap, demi menyatu dengan keesaan Allah. Inilah rahasia yang membuat para sufi terlihat asing di mata dunia. Karena mereka berjalan di jalan yang tidak dilihat orang lain, mendengar suara yang tidak didengar telinga lain, dan merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa apapun. Dan dari sinilah perjalanan ruh yang larut dalam zikir al-ikhlas benar-benar dimulai. Bab 2. Getaran ruh di balik ayat. Ayat suci dalam Al-Quran bukanlah sekadar rangkaian huruf yang disusun menjadi kalimat. Ia adalah rahasia hidup yang memancarkan cahaya tersembunyi di balik maknanya. Surah Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat bagaikan permata yang kecil di mata manusia,
tetapi memuat samudra tak bertepi di dalam batin seorang sufi. Setiap hurufnya bukan hanya bunyi, melainkan pintu-pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan ketika ayat itu dilafalkan dengan penuh penyerahan, ia melepaskan getaran ruh yang menembus lapisan jiwa paling sunyi. Seorang sufi yang larut dalam Qul huwallahu ahad tidak lagi sekadar membaca. Ia mendengar gema kalimat itu memantul di dalam dadanya, seperti dentuman gaib yang tak berhenti berulang. Setiap kali ia mengucapkannya, bukan hanya suaranya yang terdengar, melainkan denyut jantungnya ikut berzikir. Tubuhnya bergetar, seolah darah yang mengalir di pembuluhnya juga ikut menyebut nama Allah. Dalam kondisi itu, ia mulai menyadari bahwa ayat suci bukanlah bacaan yang ia keluarkan, melainkan energi yang sedang meresap masuk ke dalam seluruh wujudnya. Getaran ruh itu tidak hanya mengalir ke dalam dirinya, tetapi juga menyatu dengan semesta di sekelilingnya. Ia merasakan angin yang bergerak seperti sedang bertasbih, cahaya yang jatuh ke bumi seolah sedang mengucapkan tahlil, bahkan keheningan malam yang menutupinya terasa sedang melantunkan tahmid. Semuanya menyatu dalam satu irama, Allah yang Esa. Pada titik itu, sufi tidak lagi mampu membedakan antara dirinya dengan jagat raya. Ia menjadi bagian dari simfoni agung yang dipimpin langsung oleh Sang Pencipta. Di balik ayat itu, ia menemukan sebuah bisikan halus yang hanya terdengar oleh hati yang benar-benar tenggelam. Segala yang ada hanyalah aku. Bisikan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi memukul batin dengan kekuatan yang mengguncang. Tidak ada dualitas, tidak ada perbedaan, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Semua wujud yang selama ini tampak nyata, ternyata hanyalah bayangan samar di hadapan cahaya keesaan. Rahasia ini begitu dalam, sampai-sampai lidah pun keluh untuk menceritakannya. Dan semakin zikir itu diulang, semakin lenyaplah dirinya. Ego yang biasanya berkuasa tidak lagi memiliki suara. Hanya ruh yang melayang dalam arus ayat-ayat Al-Ikhlas. Ruh itu pun akhirnya tidak lagi berdiri sendiri, karena ia ikut hanyut, larut, dan hilang dalam samudera kehadiran Allah. Inilah getaran ruh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, sebuah pengalaman batin yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menyelam, tanpa takut hilang. Bab 3, hancurnya ego dalam Nur Ikhlas. Perjalanan seorang sufi tidak pernah dimaksudkan untuk memperkuat dirinya. Justru sebaliknya, seluruh jalannya adalah menuju kehancuran diri. Karena ia sadar, selama ego masih hidup, keikhlasan hanyalah bayangan semu. Ego adalah tembok yang membatasi cahaya Allah masuk ke dalam dada. Ia bagaikan kabut tebal yang menutup pandangan, membuat manusia sibuk dengan dirinya sendiri, hingga lupa pada Sang Pemilik kehidupan. Tetapi saat zikir Al-Ikhlas diulang dengan kesadaran yang dalam, kabut itu perlahan pecah dan dinding itu mulai runtuh. Dalam gema Allahu Ahad, seorang sufi merasakan tubuhnya seolah tercerabut dari segala rasa memiliki. Ia tidak lagi merasa bahwa hidup ini miliknya, bahwa ibadahnya miliknya, bahkan bahwa zikirnya adalah hasil usahanya. Semuanya dilihatnya sebagai milik Allah semata. Ego yang biasanya berteriak untuk diakui mulai kehilangan kekuatannya. Suara aku yang selalu membayangi berubah menjadi samar hingga akhirnya hilang ditelan gema kalimat tauhid. Kehancuran ego bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi para sufi, melainkan pintu menuju kebebasan. Ketika ego masih berdiri, manusia merasa berat memikul hidup, seolah setiap beban harus ia tanggung sendiri. Tetapi saat ia hancur dalam zikir, ruhnya menjadi ringan. Ia terbang menuju Allah, tanpa beban, tanpa pengikat, tanpa lagi rasa takut kehilangan. Sebab ia sudah rela kehilangan dirinya sendiri. Rahasia yang sulit dipahami adalah bahwa kehancuran ego ternyata bukanlah kehancuran sejati, melainkan kelahiran baru. Justru di saat itulah ruh benar-benar merasakan wujudnya yang hakiki. Ia bukan lagi terikat pada nama, status, atau jasad yang fana. Ia hidup hanya dalam nafas Allah, bergerak hanya dalam kehendaknya, dan tenang hanya dalam pelukan kehadirannya. Inilah kebebasan sejati yang tidak pernah dimiliki oleh mereka yang masih mencintai dirinya sendiri. Maka rahasia zikir Al-Ikhlas tidak berhenti pada indahnya bacaan, melainkan pada hilangnya diri. Hancurnya ego adalah jalan menuju perjumpaan. Dan perjumpaan itu bukanlah pertemuan mata dengan mata,
tetapi pertemuan ruh dengan nur yang meliputi segalanya. Saat itulah seorang sufi tidak lagi berkata, "Aku berzikir kepada Allah," melainkan ia merasakan bahwa justru Allah lah yang sedang berzikir melalui dirinya. Sebuah misteri yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani melebur tanpa sisa. Bab 4. Sunyi yang berbicara. Bagi kebanyakan manusia, sunyi hanyalah hampa yang menakutkan. Tetapi bagi seorang sufi, sunyi adalah bahasa rahasia yang penuh makna. Dalam diam yang panjang, ia merasakan bahwa suara sebenarnya bukanlah yang keluar dari mulut, melainkan yang bergetar di dalam ruh. Zikir Al-Ikhlas ketika dilantunkan dalam kesunyian berubah menjadi aliran tak kasat mata yang mengisi seluruh ruang batin. Setiap tarikan napas terasa membawa masuk nama Allah, dan setiap hembusannya menghapus jejak dunia dari hati. Sunyi yang semula dianggap kosong ternyata penuh dengan gema kehadirannya. Dalam keadaan itu, seorang sufi mendapati bahwa hatinya menjadi cermin. Cermin yang memantulkan cahaya yang tidak berasal dari dirinya, tetapi dari sumber yang lebih tinggi. Ayat Allahu As-Samad bergaung di dalam cermin itu, membuatnya sadar bahwa dirinya tidak punya daya, tidak punya kebutuhan, tidak punya apa-apa selain Allah. Sunyi itu akhirnya menjadi ruang pertemuan, tempat ia tidak lagi mendengar pikirannya sendiri, melainkan mendengar suara gaib yang datang dari keheningan. Suara itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tetapi selalu hadir di kedalaman dada. Semakin ia tenggelam dalam diam, semakin terasa bahwa dunia di sekitarnya hanyalah bayangan yang bergerak. Langit, bumi, suara burung, aliran sungai, semua itu hanyalah lukisan di atas permukaan air. Begitu disentuh semuanya pecah dan hilang. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan, Allah yang tidak pernah sirna. Kesadaran ini membuat sufi itu tidak lagi terikat pada apa yang tampak. Ia mulai hidup di dalam apa yang tidak tampak, dalam sesuatu yang lebih nyata daripada seluruh dunia yang bisa disentuh mata. Sunyi yang panjang itu juga membongkar lapisan-lapisan hati yang tersembunyi. Ia menyadari betapa selama ini dirinya dipenuhi oleh suara-suara ego, suara keinginan, suara ketakutan, suara ambisi. Tetapi perlahan semua suara itu redup, tenggelam dalam kalimat lam yalid walam yulad. Dan pada saat itu, ia mengerti bahwa tidak ada yang lahir, tidak ada yang dilahirkan selain Allah yang kekal. Keheningan ini menelan segalanya, hingga ia merasa dirinya hanyut ke dalam kekosongan yang penuh dengan keberadaan ilahi. Pada akhirnya, sunyi itu sendiri yang berbicara. Ia tidak lagi membutuhkan kata, karena seluruh wujudnya menjadi bahasa. Ruhnya bergetar, tubuhnya larut, dan batinnya terbuka. Ia mendengar sesuatu yang tidak bisa diceritakan, sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah tenggelam. Sunyi itu bukan lagi kekosongan, tetapi justru ruang di mana Allah menyingkapkan dirinya. Dan dari titik ini, seorang sufi mengerti bahwa seluruh perjalanan zikir adalah perjalanan menuju diam yang sempurna. Diam di mana hanya Allah yang berbicara. Bab 5. Cahaya yang menelan bayangan. Ketika seorang sufi benar-benar larut dalam zikir, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh logika biasa. Ada cahaya yang muncul dari balik kegelapan batin, perlahan-lahan menyinari setiap sudut jiwanya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Ia datang tanpa warna, tanpa bentuk, tetapi terasa nyata seperti pelukan yang lembut. Pada saat kalimat Allahu Ahad terus berulang di dalam hatinya, cahaya itu semakin kuat, hingga membuat semua bayangan yang menempel pada dirinya runtuh satu persatu. Bayangan masa lalu, bayangan kesedihan, bayangan kebanggaan, semuanya hilang, ditelan oleh cahaya keesaan. Sufi itu mulai mengerti bahwa selama ini hidupnya hanyalah sekumpulan bayangan yang ia kira nyata. Harta, kedudukan, nama, bahkan tubuhnya sendiri hanyalah fata morgana yang menipu pandangan. Zikir Al-Ikhlas menelanjangi segala ilusi itu dan menyisakan satu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Allah lah yang ada, dan selain Dia hanyalah bayangan yang akan sirna. Cahaya ini tidak datang sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan hati yang menerimanya. Kadang ia datang seperti kilatan halus di antara kesadaran, kadang ia turun seperti hujan lembut yang menyejukkan dada.
Tetapi bagi seorang sufi yang sabar dalam zikir, cahaya itu akhirnya menyelimuti seluruh wujudnya. Ia tidak lagi melihat dengan matanya, tetapi dengan nur yang dititipkan Allah ke dalam hatinya. Dan ketika nur itu sudah bersemayam, semua pandangannya berubah. Dunia tidak lagi tampak seperti dulu. Ada sebuah rahasia besar yang terungkap pada tahap ini. Cahaya itu tidak hanya menghapus bayangan dalam dirinya, tetapi juga membuka tabir rahasia semesta. Sufi yang larut dalam nur ikhlas melihat bahwa segala sesuatu memantulkan kehadiran Allah. Gunung tidak hanya berdiri, tetapi sedang bertasbih. Pohon tidak hanya tumbuh, tetapi sedang rukuk. Ombak tidak hanya bergelora, tetapi sedang memujinya. Ia menyaksikan semesta sebagai sajadah raksasa, di mana seluruh makhluk tunduk kepada Yang Maha Esa. Dan ketika cahaya itu mencapai puncaknya, sufi itu benar-benar hilang. Tidak ada lagi aku yang bisa berdiri. Ia hanyut seperti tetesan air yang jatuh ke dalam lautan, hilang tanpa jejak, tetapi justru menjadi bagian dari keluasan tak terhingga. Inilah puncak dari cahaya zikir al-ikhlas, menelan seluruh bayangan hingga hanya Allah yang nyata. Sebuah rahasia yang membuat ruh sufi larut, tidak lagi terikat oleh dunia, melainkan terbang bebas di dalam samudra kesan. Bab 6. Samudra sunyi di balik nama-nama Allah. Ada sebuah ruang yang tidak terjangkau oleh mata, tidak terlukis oleh kata, dan tidak tertangkap oleh suara. Ruang itu bukanlah kegelapan, juga bukan cahaya, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari keduanya. Para sufi menyebutnya sebagai samudra sunyi, tempat di mana nama-nama Allah tidak lagi sekadar huruf dan suara, tetapi gelombang getaran yang menyapu ruh. Dalam keheningan itu, zikir bukan lagi sekadar amal lisan, melainkan sebuah perjalanan tanpa arah yang membawa jiwa menuju inti dari keikhlasan. Bayangkan sebuah samudra tanpa pantai, tempat semua bisikan fana ditenggelamkan, hanya menyisakan gema dari Yang Maha Esa. Di samudra sunyi ini, ayat Qul huwallahu ahad tidak lagi terdengar sebagai bacaan, melainkan sebagai denyut yang menghidupi semesta. Seorang hamba yang larut dalam zikir al-ikhlas akan merasakan bahwa dirinya hanyalah riak kecil di permukaan samudra, sementara gelombang besar yang menggerakkan segalanya berasal dari namanya. Pada titik itu, ia berhenti merasa sebagai aku, karena kesadaran tentang dirinya sendiri lenyap, larut dalam arus kesadaran ilahi yang melingkupi segalanya. Namun jalan menuju samudra ini bukanlah jalan yang ringan. Ada banyak tirai yang menutupi, mulai dari rasa bangga terhadap ibadah, kecintaan terhadap dunia, hingga ilusi bahwa diri adalah pusat dari segalanya. Para sufi mengajarkan, hanya dengan ikhlas yang murni, tirai-tirai itu dapat terkoyak. Ikhlas bukan sekadar tidak mengharap pujian, tapi juga melepaskan diri dari kelekatan terhadap pahala, surga, bahkan keselamatan diri. Ikhlas sejati adalah tenggelam dalam Allah semata, tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Dan ketika ruh akhirnya sampai ke samudra sunyi ini, ia akan menemukan rahasia besar, bahwa semua zikir, semua ibadah, semua amal, hanyalah cara Allah untuk membawa hamba kembali kepadanya. Tidak ada satu pun berasal dari hamba itu sendiri. Nafas yang keluar masuk, hati yang bergetar, lidah yang melafazkan, all of it adalah miliknya, bukan milikmu. Inilah momen di mana seorang hamba menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah pantulan dari kehendak yang Maha Tunggal. Di titik inilah, para sufi sering terdiam lama, seakan tidak lagi memiliki kata untuk menjelaskan apa yang mereka alami. Karena bagaimana mungkin kata-kata menjelaskan samudra tanpa batas? Yang mereka sisakan hanyalah diam, dan dalam diam itu justru terasa suara yang paling nyaring. Suara kehadiran Allah yang meliputi segala sesuatu. Inilah rahasia ruh yang larut dalam zikir al-ikhlas. Rahasia yang tidak akan terungkap bagi mereka yang masih sibuk mengejar bayangan dunia. Bab 7. Jejak ruh yang menyelinap ke alam gaib. Ketika seorang sufi larut dalam zikir al-ikhlas, ada momen di mana ruhnya seakan menembus batas realitas yang kasat mata. Ia berjalan tanpa kaki, ia melihat tanpa mata, ia mendengar tanpa telinga. Semua indera duniawi menjadi gugur, lalu yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang melayang ke alam gaib. Alam itu bukan khayalan, bukan mimpi,
melainkan lapisan hakikat yang memang selalu ada di balik tirai dunia. Hanya ruh yang dibersihkan oleh zikir yang mampu merasakan kehadirannya. Disitulah seorang hamba menyadari betapa rapuh dunia yang ia kenal, karena ternyata ada dimensi lain yang jauh lebih nyata. Jejak ruh yang menembus ke alam gaib ini tidak selalu terlihat dengan cahaya, kadang ia hadir sebagai kegelapan yang pekat, namun justru disitulah nur Allah menyala. Gelap itu bukan ancaman, melainkan panggilan untuk menanggalkan rasa takut dan menyerahkan diri sepenuhnya. Ruh yang berani melangkah ke dalam kepekatan itu akan menemukan rahasia bahwa cahaya tidak pernah datang dari luar, melainkan selalu menyala dari dalam. Zikir al-ikhlas menyalakan obor batin yang membimbing ruh melewati lorong gaib hingga sampai pada kedalaman yang tak terlukiskan. Di jalan ini seorang sufi merasakan bahwa setiap lafaz zikir adalah kunci. Qul huwallahu ahad membuka pintu kesadaran tentang kesatuan. Allahu syamad menyingkap kekuatan ilahi yang menopang segalanya. Lam yalid walam yulad memutus rantai keterikatan dengan waktu dan garis keturunan. Dan walam yakun lahu kufuwan ahad menghancurkan segala bayangan yang menyainginya. Bukan sekadar bacaan, tetapi gerbang menuju wilayah-wilayah gaib yang hanya bisa disentuh dengan keikhlasan mutlak. Namun, perjalanan ke alam gaib ini bukan untuk mencari keajaiban, bukan untuk memburu karamah, apalagi untuk pamer pengalaman spiritual. Ia adalah perjalanan pulang, ruh menapaki jejaknya sendiri, kembali ke sumber asalnya. Sufi yang larut dalam zikir tidak lagi menganggap dirinya istimewa, justru semakin merasa kecil, karena ia menyaksikan betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa tiada artinya dirinya di hadapannya. Segala keangkuhan, diri luruh, digantikan oleh kerendahan hati yang tak berpura-pura. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari jejak ruh yang menyelinap ke alam gaib adalah ini, bahwa alam itu bukanlah tempat asing, melainkan rumah asli, ruh yang selalu rindu untuk kembali. Zikir al-ikhlas hanyalah perahu, sedang lautan gaib adalah jalan pulang. Hanya mereka yang ikhlas dan berani menanggalkan diri yang mampu menyeberanginya. Maka siapapun yang berjalan di jalan ini harus bertanya, sudahkah aku siap melepaskan dunia jika ternyata Allah memanggilku pulang hari ini? Bab 8. Rahasia nafas yang menjadi jalan ruh. Ada sesuatu yang sering kita abaikan, padahal ia selalu hadir sejak lahir hingga ajal. Nafas. Sufi memahami bahwa setiap hembusan dan tarikan nafas adalah gerbang menuju Allah. Ketika ruh larut dalam zikir al-ikhlas, nafas bukan lagi sekadar gerakan biologis, melainkan denyut ilahi yang mengalir melalui seluruh wujud. Tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali, sementara hembusan nafas adalah penyerahan diri sepenuhnya. Dalam diam, para sufi mengikat zikir ke dalam nafas mereka, sehingga setiap hela menjadi al-ikhlas yang hidup, bukan hanya di lisan, tapi di inti ruh. Seseorang yang mencapai tingkat ini akan merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar bernapas untuk dirinya sendiri. Nafas itu milik Allah, dipinjamkan sebentar agar hamba bisa mengenalnya, lalu akan diambil kembali pada waktunya. Inilah kesadaran yang membuat zikir terasa semakin dalam. Karena setiap kali kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, kita sedang meminjam nafasnya untuk menyebut namanya. Maka bagaimana mungkin seorang hamba bisa sombong jika bahkan hembusannya pun bukan miliknya? Dalam perjalanan ruh, nafas menjadi tali penghubung yang halus antara dunia fana dan dunia gaib. Ketika nafas disertai zikir, ruh akan ditarik naik ke arah cahaya. Tapi ketika nafas dipenuhi kelalaian, ruh akan tertarik turun ke dalam kegelapan. Para sufi mengatakan, jagalah nafasmu, karena di sanalah letak rahasiamu bersama Tuhan. Zikir al-ikhlas yang larut ke dalam nafas menjadikan hidup ini ibadah yang tanpa henti, ibadah yang tidak terikat pada waktu, tempat, atau gerakan. Ada saat di mana ruh seorang sufi berhenti merasakan batas antara nafasnya sendiri dengan nafas semesta. Ia merasa bahwa seluruh makhluk bernafas dalam satu tarikan yang sama, tarikan ilahi. Pohon, air, langit, bahkan batu, semuanya seakan ikut berzikir dalam irama yang sama. Kesadaran ini menghancurkan rasa terpisah, karena hamba menyadari dirinya hanyalah bagian kecil dari zikir agung
yang sedang berlangsung di seluruh ciptaan. Rahasia terbesar dari nafas adalah ini. Setiap hela nafas adalah kesempatan terakhir. Tidak ada jaminan bahwa tarikan berikutnya akan datang. Maka para sufi memanfaatkan setiap nafas untuk menyebutnya, agar jika ajal datang pada satu hembusan, ruh sudah siap dipanggil pulang dengan keadaan larut dalam zikir. Itulah rahasia nafas yang menjadi jalan ruh. Jalan pulang yang paling dekat, namun paling sering dilupakan. Bab 9. Cahaya yang muncul dari ketiadaan. Ketika ruh sufi larut dalam zikir al-ikhlas, ia memasuki sebuah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh logika dan imajinasi. Wilayah itu bukan ruang, bukan waktu, bahkan bukan wujud seperti yang kita pahami. Ia disebut sebagai ketiadaan, sebuah keadaan di mana segala sesuatu yang dianggap nyata akhirnya runtuh. Di titik inilah, ruh mulai menyaksikan sebuah cahaya yang tidak berasal dari matahari, bulan, atau api, melainkan dari sumber yang tak terlukiskan. Cahaya itu muncul justru dari ketiadaan, seolah-olah kehampaan yang sempurna melahirkan kehadiran ilahi yang paling nyata. Cahaya ini bukan sekadar kilau yang terlihat mata batin, melainkan kesadaran yang membakar segala ilusi. Begitu cahaya itu menyentuh ruh, seluruh dunia terasa kecil, seluruh pencapaian terasa hampa, dan semua yang dulu dianggap penting menjadi debu, yang terbang tak berarti. Sufi yang merasakan cahaya ini tidak lagi terikat pada ruang maupun rasa, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dari cahaya agung. Dan dalam kesadaran itu, dirinya pun larut, hilang, lenyap, tanpa jejak. Namun perjalanan menuju cahaya ketiadaan ini sangatlah berbahaya. Banyak yang berhenti di tengah jalan, terpesona oleh bayangan cahaya yang bukan hakiki, lalu menganggap dirinya telah sampai. Padahal cahaya sejati hanya muncul ketika seluruh keakuan benar-benar dihancurkan. Zikir al-ikhlas adalah kunci yang menyingkap pintu itu, karena dalam setiap ayatnya terkandung kekuatan untuk meniadakan segala sekutu, segala bayangan, segala sesuatu selain Allah. Maka siapapun yang tidak siap menanggalkan dirinya, ia tidak akan pernah melihat cahaya ini. Ketika ruh akhirnya benar-benar lenyap dalam ketiadaan, barulah ia merasakan puncak kehadiran. Sebuah paradoks yang hanya bisa dipahami dengan mengalami. Semakin hilang diri, semakin jelas Allah hadir. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, tidak membakar, melainkan memeluk, tidak membuat gelisah, melainkan menghadirkan kepastian bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir padanya. Itulah cahaya yang dicari oleh para sufi, cahaya yang tidak pernah padam karena ia berasal dari Yang Maha Tunggal. Rahasia ini membuat seorang sufi terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata bahwa dirinya memiliki apapun. Bahkan pengalaman spiritual yang tinggi pun bukan miliknya, melainkan pemberian yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Sufi yang larut dalam zikir al-ikhlas hanya bisa tersenyum dalam diam, karena ia tahu cahaya yang muncul dari ketiadaan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membimbing ruh kembali ke asalnya. Bab 10. Saat ruh menyatu dengan ikhlas sejati. Di ujung perjalanan ruh seorang sufi, ada sebuah titik yang tidak bisa lagi disebut sebagai perjalanan, karena di titik itu tidak ada lagi yang berjalan, tidak ada lagi jarak, bahkan tidak ada lagi tujuan. Segala yang dulu dianggap sebagai langkah ternyata hanyalah bayangan, sedangkan yang sejati hanyalah Allah semata. Ruh yang larut dalam zikir al-ikhlas akhirnya tenggelam ke dalam keheningan yang abadi. Ia tidak lagi berkata, "Aku berzikir," sebab bahkan kesadaran akan dirinya pun telah lenyap. Yang tersisa hanyalah Allah yang menyebut dirinya sendiri melalui lidah hambanya. Di keadaan ini, sufi tidak lagi menimbang pahala atau takut pada siksa, sebab semua itu sudah tenggelam bersama akunya. Ia hidup hanya untuk satu hal, ridha Allah. Inilah rahasia terdalam dari zikir al-ikhlas, yaitu melahirkan keikhlasan yang sejati, ikhlas yang tidak menuntut apapun dari Tuhan, ikhlas yang hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya pusat wujud. Segala sesuatu selain Dia hanyalah bayangan, dan bayangan itu akhirnya luluh dalam cahaya asalnya. Sufi yang sampai di sini tidak lagi menampakkan keanehan, tidak juga menuntut pengakuan.
Justru ia tampak sederhana, diam, dan biasa. Tetapi di balik kesederhanaan itu, ruhnya telah larut dalam kehadiran ilahi. Kata-katanya menenangkan, diamnya berbicara, pandangannya menyingkap rahasia, dan langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Ia adalah cermin dari zikir al-ikhlas yang hidup, yang keberadaannya membuat orang lain merasakan getaran Allah, meski tanpa satu kata pun diucapkan. Namun rahasia ini tidak dapat dipaksakan, tidak bisa dipelajari hanya dengan buku, tidak bisa dimiliki hanya dengan hafalan. Ia hanya bisa datang kepada mereka yang benar-benar menyerahkan seluruh dirinya pada Allah. Jalan menuju titik ini penuh air mata, penuh keterputusan dari dunia, penuh kejujuran dalam penghambaan. Maka, barang siapa ingin merasakan rahasia ruh yang larut dalam zikir al-ikhlas, ia harus rela melepaskan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, inilah pesan yang paling misterius sekaligus paling jelas. Ruhmu tidak pernah menjadi milikmu, ia hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemilik sejati. Maka jangan biarkan ia kembali dalam keadaan lalai, kosong dan kotor. Biarlah ia pulang dengan wajah bercahaya, larut dalam zikir, larut dalam ikhlas, larut dalam Allah. Karena hanya itulah akhir yang benar-benar indah. Ruh kembali kepadanya, tenggelam dalam lautan keabadian yang tidak bertepi. Saudaraku, rahasia ruh sufi yang larut dalam zikir al-ikhlas bukan sekadar cerita. Itu adalah jalan batin yang bisa ditempuh siapapun yang mau ikhlas menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Ingatlah, setiap nafas yang kita hirup adalah pinjaman, dan setiap hembusan bisa jadi adalah yang terakhir. Maka jangan biarkan ruhmu kembali kepadanya dalam keadaan lalai. Kalau engkau merasa video ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin larut dalam zikir." Biarkan itu menjadi doa bersama yang mengikat kita dalam satu majelis batin. Jangan lupa untuk berbagi video ini, agar lebih banyak saudara kita yang tersentuh oleh cahaya zikir. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya muqallibal qulub, teguhkanlah hati kami dalam ikhlas hanya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah setiap nafas kami zikir, setiap diam kami ibadah, dan setiap langkah kami jalan menujumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.